wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Bayu Suryalam, mahasiswa aktif program studi pendidikan ekonomi dari Universitas IFET Semarang. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Sri Widayati. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara dengan ibu saya sendiri selaku pelaku ekonomi, yaitu pengusaha atau dalam bidang toko kelontong atau wirausahawan. Bisa diperkenalkan namanya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila, ibu rumah tangga. Saya berkecimpung di toko kelontong atau dibilang ya warung kecil-kecilan lah. Makasih. Oke. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula pembentukan atau pendirian toko kelontong yang Ibu miliki sendiri atau bersama suami Ibu? Asal mulanya ya karena kebutuhan ya. Tadinya suami kan megelan, berhubung bahan bakunya semakin sulit. Terus suami beralih profesi, udah kita buka warung kecil-kecilan aja dulu, warung sembako. Alhamdulillah dengan bermodalkan uang 3 juta bisa membuka warung kecil-kecilan sampai akhirnya sekarang lepas dari kreditur, bisa berdiri sendiri, bisa mengelola, ya alhamdulillah dinikmati dan syukuri. Baik, jawaban yang bagus dari ibu saya sendiri. Lalu kalau boleh saya tahu atau pemirsa tahu, mungkin apa sih yang menjadi pedoman atau cara bagi ibu untuk mengelola toko yang ibu miliki? Ya pedomannya ya karena kebutuhan juga jatuhnya, karena kebutuhan dan dengan dimotivasi kedua anak. Anak-anak kan butuh biaya hidup. Nah, kalau kita nggak bisa memutar otak ya nggak bisa dapat uang, makanya buka warung. Ya, dengan buka warung, uang yang didapat itu dibelanjakan, beli barang-barang yang sudah habis, terus nanti dapat lagi, belanjakan lagi. Jadi nggak ada uang berhenti, itu nggak ada. Jadi uang tuh muter terus gitu. Ada uang berapa belanja, ada uang berapa belanja gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya mungkin sebelum ibu sendiri membuka warung, mungkin bisa diceritakan background pendidikan ibu sebagai apa, lulusan apa, seperti itu. Kalau pendidikan sih alhamdulillah orang tua memberikan pendidikan tinggi, sarjana ekonomi, lulusan Unisula tahun 99. Tapi berdasarkan dengan ilmu yang didapat, saya tidak mengharapkannya ikut kerja orang lain. Saya kerjakan di ilmu saya di rumah sendiri. Atau membuka usaha seperti itu Ya dengan mendidik anak-anak, tidak menyerahkan kepada orang lain, tapi kita asuh sendiri sambil memutarkan ilmu itu di warung kecilnya gitu. Oke. Mungkin bisa ibu jelaskan seberapa penting ekonomi menurut ibu sendiri? Ya penting sekali ya, karena dengan ekonomi kan kita bisa hidup. Kalau tidak ada ekonomi, gimana kita bisa hidup? Nah, patokannya kalau ekonominya baik, insya Allah hidup juga akan lebih baik. Tapi kalau ekonominya goncang, ya ekonomi hidup juga, rumah tangga akan goncang sedikit-sedikit kalau kita tidak punya iman juga. Makanya butuhkan iman. Nah, di samping ekonomi juga imannya harus kuat. Nah, apalagi keadaan sekarang tahun krisis kayak gini, itu ekonomi lagi goncang ya, kita warung-warung kecil yang bermodalkan seadanya ya harus pintar-pintar muter otak, gimana caranya manage, gimana caranya ngeluarin uang, gimana caranya dapatkan uang sedikit-sedikit.
tanpa harus jadi kreditur lagi gitu. Baik. Terima kasih untuk jawaban yang sangat memotivasi atau inspirasi bagi saya sendiri, khususnya mungkin ada tambahan lagi dari Ibu untuk kedepannya atau perekonomian Indonesia kedepannya itu bagaimana? Ya simpel aja sih ibu rumah tangga kalau lihat ekonomi. Semoga ekonomi kedepannya akan lebih baik lagi dari tahun-tahunnya sekarang ini. Kasihan juga buat penerus-penerus modal, penerus-penerus anak didik kita, anak-anak kita kalau ekonomi tidak kencang, tidak kuat, kasihan kan. Nah kita kan sebagai orang tua mengharapkan semoga ekonominya berbaik hati, ekonominya berubah, memudahkan kepada penerus-penerusnya untuk dapat melanjutkan laju perekonomian lebih baik lagi daripada sekarang. Jangan dipersulit lah, istilahnya jangan dipersulit. Gimana caranya dari bawah warung-warung kecil sampai ke atas itu jangan dipersulit. Kira-kira bahan bakunya ada, semua dimudahkan, jadi enak gitu. Baik, mungkin cukup sekian wawancara saya bersama ibu saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata saya atau ibu saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.